Baiklah, kita lanjutkan di subchapter 13.9 yaitu kesetimbangan multireaksi. Jadi di subbab ini kita akan bahas tentang keseimbangan jika reaksinya lebih dari satu ya. Kita kembali ke persamaan 13.10 yang dikembangkan menjadi persamaan 13.38 ya. Kemudian kalau untuk reaksi fase gas ya, maka menjadi persamaan 13.39 ya. Ini sudah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Fugasitas I dibagi dengan P pada standar pangkat VIJ sama dengan KJ ya. Tapi untuk gas ideal maka FI ini bisa sama dengan ZI ya, dengan karena pada gas ideal Pi-nya sama dengan 1 ya. Maka persamaannya menjadi 1340 ya. Oke, dari sini akan kita dapatkan J itu adalah mengacu pada reaksinya ada berapa ya, reaksi ke berapa begitu. Nah, kita ambil contoh di persamaan di contoh 13.12 ya. Kita diminta untuk menghitung konversi keseimbangan atau produk komposisi produk pada keseimbangan untuk kedua reaksi ini ya pada suhu 750 Kelvin dan tekanan 1,2 bar ya. Ini butana ya. Nah, kita bisa mengambil dari tabel C, appendix C ya, untuk kita kerjakan sesuai dengan contoh di 13.4 ya. Di 13.4 ini kita akan sudah kita bahas bagaimana cara menghitung konstanta keseimbangan pada suhu selain 298 ya. Pada suhu tertentu selain 298 ini sudah kita bahas di contoh 13.4. Nanti silahkan mengacu ke situ menggunakan data-data yang ada di tabel C dari appendix C ya. Baik, maka dari kalau kita menggunakan cara yang ada di contoh 13.4, kita akan dapatkan K pada suhu 750, K1 nya adalah 3,856 dan K2 nya adalah 268,4 ya. Baik, maka kita juga bisa menggunakan contoh 13.3 untuk menghitung komposisi pada keseimbangan ya. Jadi contoh 13.4 adalah untuk menghitung K pada suhu tertentu selain 298 Kelvin ya. Nah, kalau 13.3 di sini adalah panduan atau contoh kalau kita ingin menghitung komposisi pada keseimbangan untuk reaksi yang lebih dari satu ya. Ini di 13.3. Maka kita bikin tabelnya seperti ini ya, yang seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini adalah J, reaksi ke berapa begitu. Ini adalah VJ, reaction coordinate ya, untuk totalnya. Di sini adalah VI, J ya. Nah, dari sini kita dapatkan komposisi masing-masing seperti ini ya. Nah, dari persamaan 1340 ya. Dari persamaan 1340 maka kita bisa rumuskan ya pada gas ideal. Ini kalau gas ideal berarti Pi-nya sama dengan 1 ya. Koefisien fugasitasnya sama dengan 1 sehingga tinggal komposisi aja ya. Komposisi sama dengan P per P0 pangkat min 1 ini. Jadi V-nya adalah min 1 ya, VJ-nya ini VJ K1 ini yang persamaan yang kedua ya. Kemudian kita kombinasikan ya. Kita kombinasikan ini, kita isikan dengan masing-masing dari fraksi molnya.
maka kita dapatkan persamaan A dan B seperti ini ya. Nah, persamaan persamaan B ini kita bagi dengan persamaan A ya. Persamaan B kita bagi persamaan A, maka kita akan dapatkan hubungan yang ada di persamaan C. Nah, K di sini, kappa di sini, kappa sama dengan K2 per K1 pangkat setengah. Kemudian kita kombinasikan antara persamaan A dengan persamaan C, sehingga kita dapatkan persamaan E seperti ini ya. Epsilon 1 sama dengan K1 dan seterusnya ya di sini. Nah, kemudian kita substitusikan antara persamaan E ini ke dalam persamaan D, E dan C ini kita masukkan angka-angkanya ya, angka-angka yang kita dapat ya dari contoh 13 4 ya. Dari 13,4 kita masukkan angkanya di sini. Kappa sama dengan ya K2 per K1 sama dengan 8343. Nah, kappa kita masukkan ke sini, K1 kita masukkan, kita dapatkan epsilon 1 adalah 0,1068. Maka epsilon 2 juga bisa kita hitung juga, yaitu segini ya. Ini adalah epsilon 1, ini epsilon 2 ya. Nah, maka kalau epsilon sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi, maka kita dapatkan komposisi pada keseimbangan. Nah, ini ya. Kita dapatkan ini. Nah, ini adalah solusi analitik ya untuk keseimbangan multireaksi. Nah, sebenarnya ada cara yang lain lagi untuk menghitung ini, tapi menggunakan jika persoalannya itu kompleks ya, atau untuk keperluan lain ya, itu menggunakan komputer ya, maka kita bisa menggunakan metode numeris ya. Misalnya salah satunya adalah menggunakan metode Lagrange undetermined multiplier. Ini tujuannya supaya penyelesaian persamaan tadi itu bisa menggunakan metode numeris yang nantinya bisa dikerjakan dengan komputer ya. Nah, contoh yang lebih kompleks dari contoh yang pertama tadi adalah ada di contoh berikutnya ya, 13. Di sini masih menggunakan metode yang analitis juga, tapi ini lebih kompleks sedikit. Jadi ada tiga reaksi dalam keseimbangan ya. Ada 3 reaksi dalam keseimbangan. Nah, nanti ikuti aja seperti yang ada di dalam contoh ini ya. Tapi ini menggunakan analitis ya. Kita dapatkan nanti ada K1, K2 dan K3. Ini caranya hampir sama, tapi ini untuk yang 3 reaksi ya. Nanti silahkan ikuti apa yang ada di dalam contoh di sini ya. Di sini adalah cool gasifier ya. Ini ada komponennya adalah H2CO, O2, H2O, CO2 dan N2 ya. Kemudian 1 mol steam ditambah dengan 2,38 mol udara ya. Nah, kita reaksinya ini ada 3, ini reaksi 1, reaksi kedua dan reaksi yang ketiga ya. Ini cara-caranya seperti tadi. Ini dihitung dulu stoichiometrisnya, kemudian menentukan K1, K2 dan K3 ya. Ini menggunakan persamaan 1340 ya ini ya. 1340. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan sama dengan yang contoh yang pertama tadi. Persamaan empirisnya dulu dari masing-masing fraksi mol. Nah, kemudian baru diselesaikan untuk kita dapatkan epsilon ya. Kita punya 3 persamaan ya. Maka kita selesaikan sehingga kita dapatkan nilai dari masing-masing.
Ini adalah bagaimana cara penyederhanaannya ya. Jadi reaksi persamaan 1 itu dikombinasikan ya dengan 2, kemudian dengan yang ketiga. Jadi ada beberapa cara, pokoknya yang intinya adalah kita ubah supaya menjadi 2K ya. K seperti ini ya, 2K seperti ini. Kalau ada 3 ya. Nah, ada cara yang lain lagi, yaitu menggunakan tadi yang sudah saya sampaikan, menggunakan Lagrange multiplier ya. Ini tujuannya adalah kita akan membentuk sejumlah persamaan aljabar linear, aljabar mungkin non linear ya, aljabar yang nanti kita selesaikan. Jadi akhir dari sini nanti kita akan dapatkan sejumlah persamaan aljabar yang kita selesaikan secara numerik ya. Intinya seperti itu ya. Kalau pengali Lagrange ini ya, kita buat material balanya ya untuk setiap elemen ya. Di sini ada AK. AK itu adalah total number of atomic mass untuk elemen ke K. AIK, A kecil itu adalah jumlah atom ya. Nah, W di sini adalah jumlah elemennya. Kemudian di sini ditambahkan pengali Lagrange di sini ya, lambda. Lambda dimasukkan sini. Persamaan ini, kemudian nanti dari hubungan ini maka kita combine jadi satu seperti ini, 1343 ya. Delta GFI ditambah RT ln YI P per P0 ditambah dengan lambda K AIK. Nah, dari sinilah nanti akan kita dapatkan sejumlah persamaan yang kita selesaikan secara numerik ya. Nah, jumlah persamaan itu sama dengan jumlah yang parameter yang unknown-nya. Maka dari situ bisa diselesaikan. Ya, ini contohnya adalah di contoh 1314 ya. Ini contoh 1314. Ini dibikin tabelnya dulu seperti ini untuk identifikasi A ya, A kecil ataupun A besarnya. Kemudian disusun persamaannya, neracanya dari masing-masing komponen ya, menggunakan persamaan 1343 ya. 1343 ini yang kita pakai ya. 1343 ya, jadi jumlah persamaan. Nanti jumlah yang tidak diketahui sama dengan jumlah persamaannya ya. Baru nanti diselesaikan secara numerik ya. Nanti baru kita dapatkan ini. Ini kalau kita ingin tujuannya bisa dikerjakan dengan metode computerized, itu maka harus menggunakan metode yang pengali Lagrange ini. Tapi kalau kita kerjakan secara analitis, maka kita bisa menggunakan contoh yang ada di 1312 dan 1313 ini. Jadi itu ya untuk silahkan nanti dicoba diulang dari contoh ini, diulang ya, diulang supaya nanti bisa paham dengan baik ya. Oke, terima kasih ya. Jika ada pertanyaan silahkan diskusi di bagian post di Microsoft Teams ya. Terima kasih.